Tiba-tiba terbuka dengan keras. Aku terkejut. Astagfirullah. Aku takut saat aku melihat ibuku yang terbungkus kain kafan keluar dari kamar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur jejak misteri ID, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali dengan Mang Abe yang akan berbagi kisah horor, kisah misteri, kisah mistis, dan kisah-kisah lainnya. Baiklah, dulur sekalian, kali ini Mamang akan bercerita tentang sebuah kisah yang mana kisah ini diambil dari sebuah aplikasi baca horor dan misteri. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu yang melakukan perjanjian dengan setan. Tujuannya apa? Jelas. Ibu ini ingin menjadi kaya raya dengan cara yang salah, yaitu dengan cara pesugihan kain kafan. Bagaimana dengan kisah selengkapnya? Namun sebelumnya, Mamang ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Juga buat dulur semua, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Oke? Nah, dulur jejak misteri ID yang mempunyai kisah horor, kisah mistis, ataupun kisah misteri yang ingin di-share, ingin dibagikan, bisa kirim ceritanya via voice note atau tulisannya dikirim ke email di bawah ini. Di bawah ini ya. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita simak kisah ini. Horror story dimulai. Kisah ini kisah nyata yang terjadi pada tahun 1998, di mana kisah ini dialami oleh tetangga saya di kampung. Begitu tutur sang penulis dari kisah ini. Diceritakan suatu hari di sebuah rumah terjadi percakapan antara anak pertama dengan ibunya. Mari kita panggil aja untuk anak pertama ini, dia bernama Resti dan ibunya bernama Ibu Lucy. Ibu, sudah cukup. Aku malu dengan bisik para tetangga. Kita ini muslim, Bu. Apa artinya ibu pergi ke haji, ke tanah suci, jika ibu masih menjadi lintah darat? Pintaku pada ibu yang sedang menghitung uang. Diam kamu. Sudah. Kamu tidak usah mencampuri urusan ibu. Yang penting kamu bisa sekolah dengan adikmu. Lihat ayahmu. Dia sudah lumpuh dan seperti mayat hidup. Apa bisa dia berikan penghidupan? Bentak ibuku di pagi buta. Ya Allah, berilah hidayah pada ibuku. Bukakanlah pintu taubat ibuku. Hanya ini ratapan hatiku yang terus aku lakukan. Bisik Resti dalam hatinya. Setelah percakapan tersebut, Resti pun berangkat ke kampusnya untuk mengikuti mata kuliah pada hari itu. Setelah semua kelas selesai, pulanglah si Resti ini. Panas banget hari ini. Suasana kampus benar-benar membosankan. Sudah pelajarannya yang sempat memeras otak, belum lagi dosennya yang super killer. Benar-benar suasana yang membuatku merasa jenuh. Bisik Resti dalam hatinya.
Kulangkahkan kaki dengan gontai menuju ke rumah, dengan harapan makan dengan lauk yang sudah tersedia di rumah. Namun, lagi-lagi suara memecah di siang bolong. Apalagi kalau bukan ibuku yang bertengkar dan berkaca pinggang dengan orang-orang yang tidak bisa mengembalikan uang yang mereka pinjam. Menurutku, bunga yang aku rasa sangat mencekik leher. Bagaimana mereka bisa mengembalikan uangnya? Suasana ini gak pernah asing di rumahku. Maka dari itu, aku gak pernah betah tinggal di rumah. Namun, hanya satu yang masih berat untuk aku tinggalkan rumah ini, yaitu ayah dan adikku. Semua keperluan mereka aku yang penuhi dan persiapkan. Aku sendiri merasa heran, kenapa pembantu di rumah kami gak pernah ada yang betah sampai 3 bulan. Mereka keluar masuk begitu saja. Mungkin dikarenakan ibuku yang kejam dan super ceriwis, seenaknya memerintah dan membentak pembantu. Setelah aku mengganti pakaianku, lalu aku masuk ke kamar ayahku. "Ayah, minum obat dulu," kataku pada ayah yang lagi termenung. Aku tak pernah lupa menyempatkan diri selalu ke kamar ayah, kamar yang diasingkan oleh ibu. Bahkan sepertinya ibuku menganggap ayah kami sudah tak ada. Memang ayahku lumpuh total, bicara pun sudah tak bisa. Yang terlihat hanya keriput tua dan lelehan air matanya. Seolah isyarat dia ingin segera diambil nyawanya oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin ia ingin memperingan tugasku yang selalu merawat keperluan ayah. Namun, sebagai anak, itu sudah kewajibanku. Kukerjakan semua tugas rumahku pada hari itu, dan tak terasa malam pun tiba. Lalu aku membaringkan diriku di tempat tidur. Tiba-tiba aku terbangun. Kutengok jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Entah kenapa perasaan ini tidak enak. Haus menyerang ke tenggorokanku. Kubangunkan tubuhku dengan langkah berat menuju dapur. Namun langkahku terhenti mendadak karena aku lihat ada sekelebatan orang menuju kamar ibu. "Siapa ya?" bisikku. Apa ibu memasukkan laki-laki di rumah kami? Dugaan negatif terus berkecamuk dalam benakku. Dengan langkah pelan, aku dekati kamar ibu. Aku mendengar ada suara erangan dengan bisik-bisik nakal di sana. Astagfirullah. Aku dengar seperti seseorang sedang bercinta. Apakah ibuku sedang berzina? Bisikku dalam hati. Lalu aku buka pintu kamar itu yang ternyata tak terkunci. Aku teriak sekencang-kencangnya, "Ibu, apa yang ibu lakukan di rumah ini? Sungguh, aku jijik melihat tingkah pola ibu," teriakku padanya. Namun apa yang kudapat? Main masuk aja ke kamar orang tua. Plak, plak. Tamparan keras mendarat di pipiku. Resti pun lari menuju kamarnya. Dia menangis. Dia malu dengan kelakuan bejat ibunya. Rupanya, tanpa sepengetahuanku, ibu sering membawa laki-laki masuk ke kamarnya. Pada akhirnya, cerita ini menjadi gosip di tetangga kami. Bisik-bisik tetangga pun makin membuat telinga gatal. Ternyata Bu Lucy selain seorang rentenir juga seorang pezina ya.
Bahkan katanya juga sih pemuja setan. Banyak para pemuda yang dikencani, namun besoknya sang pemuda jadi orang tua yang layu dan sayu. Bisik-bisik tetanggaku. Aku berjalan dengan cepat. Aku malu. Para tetangga seolah ikut juga memusuhi aku. Padahal aku tidak pernah tahu apapun tentang semua ini. Aku lihat rumah dalam keadaan lenggang dan sepi. Pada kesempatan ini, aku beranikan memasuki kamar di mana selalu dikunci oleh ibu. Namun, aku tak kehabisan akal. Aku buka paksa dengan berbagai cara. Bagaimanapun, aku harus tahu apa yang ada di dalam kamar itu, di mana ibuku selalu menghabiskan waktu berlama-lama di dalamnya. Entah berapa menit, akhirnya usahaku tidak sia-sia. Aku bisa membuka pintu kamar ibuku. Lalu aku masuk ke dalam kamar dan melihat ke sekeliling kamar itu. Ternyata kamar itu semuanya serba hitam. Mulai dari sprei, warna tembok, dan hampir semua furniturnya pun berwarna hitam. Ada sebuah cermin yang kelihatannya sudah tua. Dan di dalam kamar itu tercium bau dupa yang sangat menyengat hidungku. Aroma mistik langsung menyergapku di kamar itu. Tanpa sengaja, mataku tertuju pada sebuah lemari yang berada di pojok kamar. Dengan sedikit perasaan was-was, lalu aku buka. Astagfirullah. Rupanya uang yang bertumpuk-tumpuk kulihat di dalam lemari itu, serta lempengan emas dan berlian. Begitu banyakkah harta ibuku? Bisikku seolah tak percaya. Aku masih terus menyusuri kamar ini. Kini perhatianku tertuju pada sebuah meja kecil bersusun. Di sana ada toples kecil yang ternyata isinya seperti bulu dan rambut. Namun aku tak tahu apa maksudnya itu. Di dalam kamar itu aku terus mengumandangkan asma-asma Allah dan ayat kursi, karena aku merasakan ada sesuatu yang sepertinya terus mengawasiku. Dan aku temukan juga kain putih kumal yang tersimpan di dalam kotak tua. Apa ini? Lalu aku amati kain itu dengan seksama. Baunya busuk banget. Kubawa keluar kain itu dengan maksud akan kucuci. Kain ini kumal hingga perlu aku bersihkan, mengingat ibuku gak sempat untuk mencucinya. Aku pun keluar dari kamar itu dan aku bawa kain putihnya. Lalu aku rendam kain tersebut di dalam ember dengan harapan agar mudah untuk dibersihkannya. Selang beberapa lama kemudian terdengarlah suara telepon. Telepon rumah berbunyi mengagetkanku. Langsung saja aku berjalan menuju telepon tersebut dan kusambar gagang telepon itu. "Halo, selamat siang," tanya si penelepon. "Iya, siang juga. Apa benar ini rumah Ibu Lucy?" "Iya benar, Pak. Saya anaknya. Kami dari kepolisian. Mengabarkan ibu Anda kecelakaan dan meninggal dunia di tempat. Segera datang ke rumah sakit. Kami tunggu." Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku nangis histeris. "Ibu!" Ratapku sendirian. Kupacu secepatnya mobil agar segera sampai ke rumah sakit. Kulihat ada polisi yang sudah menungguku.
Di antaranya aku ke kamar mayat untuk memastikan apakah itu benar ibuku. Ya Allah, ternyata memang benar, dia ibuku. Kondisinya hancur, kepalanya remuk. Ternyata mobil ibu bertabrakan dengan truk yang sama-sama melaju kencang dari arah yang berlawanan. Aku coba kuatkan diriku. Lalu aku mengurus kepulangan jenazah ibu. Setelah sampai di rumah, adikku terus menangis. Bahkan aku lihat ayah juga meneteskan air matanya. Diumumkanlah kepada warga bahwa ibuku meninggal dunia. Prosesi untuk mengurus jenazah ibu segera berlangsung. Namun ada kejanggalan waktu jenazah ibu dimandikan. Maaf, dari lubang kemaluan ibu sepertinya terus-menerus mengeluarkan cairan putih. Kami bersihkan berulang-ulang kali, namun masih saja keluar. Dan ada seorang ustazah yang memberitahukan bahwa itu mungkin sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah aku amati, sepertinya cairan putih itu cairan sperma. Sungguh, aku menggeleng-gelengkan kepalaku. Aku terus mengikuti prosesi setelah dimandikan. Aku ikuti juga waktu mengkafani. Astagfirullahaladzim. Ada lagi kejadian yang membuatku heran, yang membuatku malu. Muka ibu dan tubuhnya juga mengeluarkan cairan putih itu. Bahkan kain kafan baru yang mau dibungkuskan di penciuman orang seperti bau bangkai. Aku sendiri juga menciumnya. Akhirnya kami beli lagi hingga kain kafan yang keempat. Tak jauh beda, setelah menempel ke tubuh ibu, bau kain kafan itu langsung berubah busuk. Aku terus menangis antara meminta pengampunan pada Allah atas kelakuan ibu, dan aku juga malu pada tetangga yang ikut merawat jenazah ibu. Akhirnya jenazah pun dikebumikan. Alhamdulillah, tidak ada kejadian apapun. Setelah selesai prosesi pemakaman ibu, aku pulang menuju ke rumah. Dan seorang ustazah mengikutiku sampai ke rumah. Di sanalah aku menceritakan semua kejadian yang aku alami dan apa yang aku temukan di kamar ibu. "Mana kain yang kamu cuci itu?" tanya ustazah tersebut. "Ada bu, sebentar saya ambilkan." "Ini bu kainnya." Aku berikan kain itu yang memang tadi aku cuci dan aku langsung setrika rapi. Astagfirullah, nak, ini bukan kain biasa, tapi semacam jimat yang entah di mana diperoleh ibumu dan pada siapa ibumu pernah berguru. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit yang pernah saya tahu, kata ustazah. Kain kafan ini bisa mendatangkan kekayaan dengan cara memuja pada setan dan dapat melancarkan segala usaha. Namun, kain kafan ini akan hilang khasiatnya jika ditemukan orang dan dicuci. Nah, disitulah awal petaka bagi pemujanya, cerita Bu Ustazah. Ya Allah, ampunilah ibuku. Waktu beranjak siang, Bu Ustazah berpamitan dan memberiku wejangan agar aku kuat dan mempertebal imanku. Namun, nanti malam katanya dia akan datang lagi bersama kiai yang akan membantuku, karena aroma misik masih menyelimuti rumah kami. Setelah Bu Ustazah pulang,
aku beranikan memasuki ke kamar itu lagi. Aku buka lemari yang berisi uang bertumpuk-tumpuk itu. Sedikit pun aku enggan untuk mengambilnya. Aku lihat di lemari itu ada laci kecil, lalu aku membukanya. Dan aku temukan sebuah buku tua, sepertinya buku ajaran sesat yang ditulis oleh guru ibuku. Aku bawa buku itu dan aku baca yang tertulis di sana. Dengan kamu bersetubuh setiap hari Senin dan Kamis, maka kamu akan awet muda, harta serta nilai kewibawaanmu akan terus bertambah. Tak akan ada orang yang berani melawanmu atau menentangmu. Itulah aura kain kapan itu. Maka dari itu, saat kamu bersetubuh, mintalah pada lawan mainmu untuk membuang spermanya sedikit ke tubuhmu. Lalu kamu ambil sedikit dan kamu usapkan ke muka. Usapkanlah dengan kain kapan yang telah kamu peroleh dariku. Dan dari sperma mereka, kamu telah menghisap auranya lewat kain kapan itu. Maka lawan mainmu akan tampak layu karena auranya telah kau ambil. Ya Allah, aku lemas. Sedemikian jijiknya aku membaca buku itu. Ternyata ini yang dilakukan ibuku selama ini. Siang pun berlalu. Berganti malam sudah menyapa. Bacaan tahlil bergema di rumahku. Nah, setelah acara tahlil usai, aku memberanikan diri berbicara kepada para tetangga yang hadir di acara itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku minta maaf atas nama ibuku dan membebaskan hutang serta melunaskan hutang jika ada yang masih punya tanggungan hutang ke ibuku. Alhamdulillah, aku pun lega. Satu beban telah lepas dari diriku. Satu persatu para tamu berpamitan pulang. Kini tinggal Pak Kiai beserta Ibu Ustazah yang tinggal di rumah kami. Aku tunjukkan buku yang kutemukan tadi dan kain kapan itu. Lalu aku berikan kepada Pak Kiai. Astagfirullahalazim. Begitulah laknat setan yang menjerumuskan umat manusia yang lemah imannya. Padahal ibumu sudah berhaji. Rupanya hanya buat kedok belaka. Baiklah nak, saya masih mencium aroma panas dan mistik di rumah ini. Saya akan mulai membacakan doa dan menyempurnakan ibumu, kata Pak Kiai. Suasana benar-benar mencekam. Aku diliputi perasaan yang teramat takut. Namun ketakutanku itu tercium oleh Bu Ustazah. Beliau menggenggam tanganku dan menyuruhku untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran semampuku. Kami berkumpul di ruang tengah. Aku, Bu Ustazah, ayahku dan juga adikku. Kami semua berkumpul dan dilingkari oleh asma Pak Kiai. Dan jika ada suara atau bunyi apapun, beliau meminta agar jangan sampai keluar dari batas yang sudah ditentukan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, semuanya baca doa juga, pinta Pak Kiai. Aku terus membaca ayat kursi sambil bersila. Semua terlihat khusyuk. Kulihat adikku yang masih kecil tertidur pulas di sebelahku. Mendadak, suasana berubah mencekam. Dan pintu kamar ibuku tiba-tiba terbuka dengan keras. Aku terkejut. Astagfirullah. Aku takut
saat aku melihat ibuku yang terbungkus kain kapan keluar dari kamar tersebut dengan kondisi yang terkoyak amburadul. Aku seolah menangkap bisiknya. "Nak, sini nak, kembalikan kain kapan ibu. Ibu butuh itu nak." Aku semakin takut. Pocong ibu terus mendekati kami. Pak Kiai terus berdoa dan beliau berkata kepada kami, "Jangan digubris kata-katanya, dan jangan kamu mendekatinya. Dia bukan ibumu. Dia iblis yang menyerupai manusia." Aku terus berdoa dengan perasaan takut dan mengiba, karena bagaimanapun dia adalah ibuku. Aku ingin memeluknya. Namun ada juga perasaan takut yang luar biasa. Pocong itu terus mendekat, namun sepertinya ada dinding yang tidak bisa dia tembus. Sekarang pocong ibu berganti memanggil ayahku. "Mas, bantu aku mas. Kembalikan kain kapanku. Aku butuh." Pocong itu berusaha mendekati ayahku, namun gagal juga. Mungkin inilah yang disebut sudah dipagari oleh Pak Kiai. "Wahai iblis yang menyerupai manusia, kembalilah ke wujud aslimu, atau aku akan bakar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala," teriak Pak Kiai sambil terus membaca doa-doa. Dan pocong ibu tiba-tiba berubah menjadi api yang melingkar. Dia melayang namun terus berkata, "Kembalikan kain kapanku, kembalikan kain kapanku." Tapi Pak Kiai dengan cepat membakar kain kapan yang tadi aku berikan beserta buku itu, beserta buku sesat itu. Akhirnya lingkaran api itu seolah meletus teriak dan berubah menjadi asap yang terus menghilang entah kemana. Aku mendengar suara lirih ibuku yang meminta untuk menjaga dan merawat ayah serta adikku. "Nak, Resti, ibu titip ayahmu dan adikmu. Maafkan ibu, nak." Kini tinggallah bau hangus menyeruak di ruangan itu. Ya, kain kapan dan buku itu sudah menjadi abu karena dibakar oleh Pak Kiai. Lalu setelah keadaan menjadi tenang, aku mengajak Pak Kiai ke kamar rahasia ibuku. Rupanya toples yang berisi rambut dan bulu itu pecah berhamburan. Entah siapa yang memecahkannya. Aku tunjukkan kepada Pak Kiai di mana ada uang serta harta ibuku. Pak Kiai merasa heran. Kenapa uangnya tidak hangus? Biasanya kalau harta hasil pemujaan, jika pemujanya wafat, maka hartanya pun akan ikutan ludes. Akhirnya setelah kejadian malam itu, aku mewakafkan semua harta ibuku pada panti-panti asuhan, panti jompo, serta anak-anak yatim piatu. Aku serahkan kepada mereka semua harta ibuku dan berharap doa-doa dari mereka supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa ibuku. Itulah kejadian di mana ibuku jadi pemuja setan dan melakukan pesugihan kain kafan. Baiklah dulur
Jejak Misteri ID, itulah kisah yang bisa Mamang bagikan pada malam ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Terselip sebuah pesan pada kisah ini, yaitu sesulit apapun kita, jangan pernah kita menggadaikan keimanan kita. Jangan pernah kita bersekutu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingatlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Quran surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dan bahkan para ulama pun menyebutkan satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pesan untuk Mamang sendiri khususnya dan umumnya untuk kalian. Baiklah, kisah kali ini akan Mamang tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horror story malam ini kita tutup.